bagimu negeri jiwa raga kami. Bagimu negeri jiwa raga kami. Bung, ini bukan urusan teks, bukan sekedar lirik yang kita nyanyikan. Ya lirik, nyanyian ya nyanyian. Tapi itu penting-penting tidak penting. Yang sangat penting, sungguh-sungguh penting ialah isinya. Kita hidup dengan kesiapan secara ideologis, siap membela Ibu Pertiwi, membela negeri, membela tanah air, nusa dan bangsa. Nah intinya itu membela nusa bangsa. Dan ini penting, Bu. Ini penting sekali. Di Cokro ini taping demi taping, pembuatan video demi video, untuk saya intisarinya menyampaikan sastra. Bukan sastra untuk sastra, tapi sastra untuk melihat karakter manusia di dalamnya. Lalu apa yang kita bisa bingkai sebagai tema utama? Namanya karakter building. Di Kanal 3 itu isinya ideologi. Pesan utamanya nation building. Bung, jadi di dua tempat ini, di dua studio ini, saya berbicara tentang nation building di Kanal 3. Karakter building di Cokro. Oh ya, tidak sepele, Bung, tidak sepele. Ancaman negeri kita, ancaman bangsa kita, ancaman keselamatan, ideologi Pancasila digoyah-goyah orang lain. Tapi biarlah digoyah. Mari Bung, mari kita mengingat kehidupan dunia sastra. Anda semua pasti ingat W.S. Rendra, penyair terbesar kita, dramawan terbesar kita, seniman terkemuka di negeri kita. Seniman terkemuka. Tapi ketika beliau diberi anugerah seni oleh Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia, Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 75. Rendra pidato di podium dan menanyakan, mengapa saya diberi hadiah? Mengapa anugerah jatuh di tangan saya? Mengapa tidak di tangan lain? Pertanyaan ini bagi Rendra ini penting karena ini menyangkut sifat keilmuan. Nah, sebelum membahas sifat keilmuan yang dimaksud oleh Rendra, mari kita ikuti cara Rendra berpikir. Bagi beliau, ada dua jenis ilmu. Yang satu namanya ilmu silat. Begitu, Bung. Ilmu silat. Di dalam ilmu silat, dimungkinkanlah lahirnya juara 1 dan juara 2. Juara 1 tetap teguh berdiri, tegak sebagai pemenang. Namun juara 2 itu mereka atau dia yang terkalahkan. Dia yang kalah dalam medan persilatan terkapar, tak berdaya. Itu juara 2. Juara 1-nya ialah orang pesilat, pendekar, jago, jawara, apa saja namanya, yang tetap tegak berdiri sebagai pemenang. Itu ilmu silat. Ilmu yang memungkinkan lahirnya
juara 1 dan juara 2. Juara 2 terkapar. Kelar, Bung. Ilmu silat seperti itu wataknya. Dalam ilmu silat ada orang yang bisa disebut juara 1. Ada yang disebut juara 1. Dah, kasarnya seperti ini. Kita tidak perlu, tidak harus dalam konteks ini membahas ilmu silat dalam percaturan silat universal, membumi, seluruh dunia yang berbeda-beda watak dan sifat-sifat aliran dunia silat itu. Dah cukup ilmu silat, ada juara 1, ada juara 2, titik. Dan juara 2 itu tidak akan hidup lagi. Juara 2 sudah terkapar. Nah, nomor 1, Bung, itu nomor 1. Nomor 2, Rendra menyebut ilmu silat. Ilmu surat. Ilmu surat. Jadi nomor 1 ilmu silat, nomor 2 ilmu surat. Apakah yang disebut ilmu surat? Ya, kepenyairan, kesenian, watak kesenian seorang seniman, watak seorang dramawan, itu bagian dari apa yang namanya ilmu surat. Ilmu surat, ya ilmu kehidupan. Jadi bagaimana seseorang dalam ilmu kehidupan ini, ada orang yang dianggap nomor 1. Ukurannya apa? Dia seniman, banyak seniman. Nah, siapa yang dijuara satukan? Yang dianggap nomor 1? Sukar, Bung. Rendra, sang penerima anugerah itu sendiri yang mempertanyakan mengapa aku yang dianggap juara, mengapa aku dianggap lebih baik dari yang lain. Ukurannya tidak jelas. Bagaimana seorang ahli matematika dianggap nomor 1. Bagaimana ahli matematik dianggap nomor 1 lebih dari ahli ilmu kimia. Dan seterusnya, begitu banyak orang yang memiliki disiplin ilmu yang berbeda-beda, tapi bagaimana yang beda-beda itu bisa ditentukan ini yang juara, ini yang tidak. Nah ini, Bung, orang yang lurus berpikirnya. Orang yang meskipun beliau berbicara sebagai seniman dan beliau memang seniman, bukan akademisi, tapi beliau mengerti ukuran-ukuran. Ukuran siapa yang nomor 1, siapa yang nomor 2, diukur dari ukuran-ukuran akademis. Tidak ketemu, Bung. Kalau ada sosiolog yang hebat sekali, tidak berarti bahwa dia lebih hebat dari antropolog. Kalau ada antropolog yang hebat sekali, tidak berarti dia lebih hebat dari sejarawan, dan seterusnya. Tidak pernah ada, Bung. Begitulah watak antara ilmu silat dan ilmu surat. Dalam ilmu surat, anggap saja semua orang hebat. Pun tidak ada orang yang rendah dalam dunia ilmu. Dalam ilmu surat, ilmu kehidupan. Maka siapa berani bilang bahwa pedagang lebih hebat daripada birokrat? Siapa berani menyatakan dengan keteguhan tentang kebenaran, teguh sikapnya pada kebenaran, dan berani mengatakan birokrat lebih rendah dari seniman? Apa ukurannya, Bung? Apa ukurannya? Tidak ada. Nah, inilah Rendra punya pemikiran yang diungkapkan pada malam ketika beliau berpidato menerima anugerah seni dari Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Nah,
Rendra berkata seperti itu, Bung. Nah, mari kita telusuri pemikiran itu dan kita teruskan sampai pada zaman-zaman sesudah beliau tidak ada lagi. Adakah dunia berubah sesudah beliau menyatakan itu? Bung, dunia tetap berjalan di atas relnya. Tidak ada sosiolog lebih hebat dari sejarawan, tidak ada sejarawan lebih hebat dari ahli matematika, tidak ada ahli matematika lebih hebat dari ahli manajemen, dan seterusnya. Itu semuanya ilmu kehidupan. Ilmu kehidupan tidak mengenal orang yang sebodoh-bodohnya, tidak mengenal orang yang sehebat-hebatnya. Ilmu dibaca dengan cara orang kebudayaan membacanya. Apa itu? Tidak ada nomor satu dalam hal ini. Yang ada ialah berbeda, beda. Sejarawan punya metode sendiri berbeda dari antropologi. Antropologi punya metode sendiri tidak sama dengan ahli kesusastraan. Kesusastraan punya metode yang tidak sama dengan ilmu lain, tidak usah disebut satu persatu. Beda. Beda itu artinya jangan ada seorang ahli ilmu yang merasa dirinya lah yang terpandai. Tidak bisa. Ahli ilmu tidak boleh menganggap orang lain yang tak paling bodoh, paling dungu. Tidak ada, Bung. Tidak ada. Kalau Anda berpendapat seperti itu, Anda akan dipermalukan oleh ilmu-ilmu lain. Itu khususnya ilmu-ilmu hakikat dalam perjalanan kaum sufi. Dalam dunia kaum sufi, seseorang yang kelihatannya bodoh sebodoh-bodohnya, sinting sesinting-sintingnya, ternyata itu bukan orang sinting. Bahlul sebahlul-bahlulnya, dia bukan bahlul, justru dia orang yang paling sehat, orang yang paling paham tentang kasunyatan, tentang hakikat ilmu hidup. Hakikat memahami manusia, alam, dan maha penciptanya. Manusia, alam, maha penciptanya. Terang benderang di mata orang yang kelihatannya bahlul, yang kelihatannya dungu. Orang yang dungu setelah ditelusur, beliau bagian dari apa yang disebut rendra sebagai ilmu surat. Dia bagian dari ilmu surat. Dia menyeberangi batas-batas ilmu. Dia terbang tinggi ke angkasa. Angkasa di sini metaforik, Bung, maknanya terbang tinggi itu yang mencoba memahami hakikat tertinggi dari sesuatu ilmu. Orang-orang bahlul bisa melakukan itu. Sebaliknya, bahlul itu bisa nuncep ke bumi, barangkali sampai di kerak-keraknya bumi ketujuh, dan memahami di sana ada Tuhan, ada pencipta, ada yang maha tahu. Tuhan, Engkau yang maha bijaksana, maha tinggi, dan Engkau pula sebutannya wa huwa ala kulli syai'in qadir, berkuasa dan mengetahui atas segala sesuatu. Segala sesuatu. Dalam pengertian ini tidak akan ada orang yang bisa disebut juara satu, tidak akan ada kelahiran orang yang paling jagoan, tidak ada ahli nomor satu, kebalikannya tidak ada yang dungu nomor satu, tidak ada orang yang bahlul sebahlul-bahlulnya nomor satu, tidak ada. Kebalikannya, bahwa si bahlul dalam kisah-kisah kaum sufi
adalah cermin dari orang yang berenang-renang menyelami dasar lautan dan bisa terbang ke angkasa, menyelami makna-makna ilmu dalam kehidupan. Bung, kesalehan dibangun dari corak perilaku yang kelihatannya tidak saleh, yang kelihatannya tidak tahu apa-apa. Sering, Bung, sering dalam dunia sufi, orang itu menyembunyikan kesalehannya. Untuk apa? Untuk berendah hati. Karena, Bung, kalau seorang ahli ilmu, dalam pengertian ini sudah kita sebut tadi, ahli ilmu hikmah. Ahli ilmu hikmah. Sudah sampai ke tahap itu, dan orang mau nyanjung-nyanjungnya. Ini orang yang berilmu setinggi-tingginya dan amalnya seikhlas-ikhlasnya. Kalau kesalehan itu tampak, maka dia akan dipuji orang lain, dan beliau, orang soleh sejati itu, tidak mau. Aku tidak ingin kesalehanku diketahui orang, karena ini ilmu yang sangat pribadi, yang hubungannya hanya antara hamba dan pencipta. Kaula dan Khalik. Tidak boleh orang tahu. Maka sangat sering, Bung, dalam dunia macam itu, dalam ilmu surat di kalangan kaum sufi, itu ada sufi, tadi sudah disebut, menyembunyikan diri, menyembunyikan kesufiannya, menyembunyikan kesalehannya, menjadi orang sinting. Mungkin malah ada yang sebaliknya, dia nyopet di pasar, lalu ketangkap dan dipukuli orang banyak, dan ketahuan ternyata dia bohongnya bohong, hoaknya hoak, pura-pura jadi orang soleh, ternyata copet. Sesudah ketahuan seperti itu, Bung, pura-pura nyopet macam gitu, dia digebuki orang, dan orang tahu bahwa dia orang palsu. Pada saat kepalsuan diketahui umum, beliau menemukan wilayah kedaulatan pribadi, daulat sepenuhnya untuk menjadi manusia merdeka, semerdeka-merdekanya, berserah diri dengan merdeka kepada Allah, tidak diganggu oleh puja-puji manusia, karena pujian manusia apalah gunanya. Berserah diri pada Allah, melanjutkan perjalanan spiritualnya yang tidak akan pernah sampai. Seorang musafir tidak akan pernah sampai kemana-mana. Kecuali makin musafir, makin dalam, makin ikhlas. Dan orang seperti itu, Bung, itu penerima anugerah. Bukan anugerah kesenian, tapi menerima anugerah ilmu terdalam, yaitu ilmu hikmah. Ilmu hikmah disampaikan langsung oleh Yang Maha Kuasa, langsung oleh Allah kepada hamba-hamba yang masuk dalam golongan kaum mukhlisin. Bukan wilayahnya kaum profesor, bukan wilayahnya kaum akademik, bukan wilayahnya kaum seniman, tapi wilayahnya orang-orang yang kelihatannya biasa sekali, tidak tampak keistimewaan apa-apa, bahkan kelihatanlah dirinya sebagai orang sinting, orang bahlul, orang dungu. Tapi jangan pernah orang dungu seperti itu dipandang sebelah mata, bahkan tidak dipandang, bahkan tidak dihargai. Jangan, Bung. Dunia ini penuh rahasia. Rahasianya itu, kalau kembali dalam kategori Rendra, dunia penuh rahasia di dalam khususnya wilayah ilmu surat. Ilmu surat, sekali lagi, ilmu kehidupan, dan kehidupan itu gelap gulita. Gelap gulita, jangan pernah ada
Orang yang merasa telah mengetahui hakikat ilmu kehidupan. Tidak ada, Bung, tidak ada. Yang tahu tentang hakikat seperti itu, yang mendapat anugerah ilmu hikmah, bukan sekedar anugerah kesenian, tapi anugerah ilmu hikmah, dialah, Bung, manusia bijak, manusia pandai, manusia yang mengetahui sesuatu yang orang lain tidak ketahui. Ya ini keren, Bung. Keren, Bung. Apa artinya? Apa artinya? Kok ada orang yang tampaknya kosong, tampaknya bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Tapi kok Allah mengangkatnya ke suatu derajat makom mahmudah, makom mahmudah, ke tingkat tinggi. Apa maknanya, Bung? Maknanya, wahai para ahli ilmu, jangan pernah merasa kau nomor satu. Wahai para ahli ilmu, kau, ya mohon maaf, kau bukan apa-apa. Dan sebenarnya kau bukan siapa-siapa. Ahli ilmu hanyalah ahli ilmu, dan bagi mereka yang tahu, ilmu yang dimilikinya hanyalah setetes kecil air, bukan setetes air hujan yang turun dari talang. Setetes air kecil, setetes embun yang sangat kecil dan bisa hilang oleh tiupan sinar matahari dalam sedetik. Jadi apalah kita ini artinya? Apalah kita ini artinya? Mari kita mencoba paham, kita diminta paham siapa diri kita. Siapa diri kita. Niscaya kita akan paham tentang siapa pencipta, maha pencipta, siapa Tuhan kita, supaya kita tahu kita hanya setetes air dari daun yang turun ke bumi dan lenyap seketika dalam detik-detik matahari menyinari. Bung, kita bukan apa-apa, kita bukan siapa-siapa. Apa beratnya, Bung? Apa beratnya? Biarpun Anda pemenang hadiah Nobel dalam bidang apapun, macam-macam bidang, Anda tetap, Bung, Anda tetap bukan apa-apa. Kalau kita pemenang hadiah Nobel sastra, kita tetap bukan apa-apa. Bukan apa-apa. Bukan siapa-siapa. Jangan memandang rendah orang lain. Yang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa akan mendapat arti, tapi bukan oleh usul kita. Arti yang diberikan itu anugerah langit, anugerah kehidupan yang membuat kita harus merasa lebih bukan apa-apa lagi. Begitu, Bung. Bagimu negeri, jiwa raga kami. Salam, Bung, salam, salam, salam.